Halo dan selamat datang di video proyek akhir pembelajaran dengan mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu Nerharson Kapo, STMT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Lausu, mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan Elektro Prodi D4 Teknik Informatika dengan NIM 21024026. Saya sangat senang bisa berbagi dengan Anda hasil kerja keras saya dalam tugas ini. Dalam proyek ini, saya akan membuat proyek akhir, yaitu membuat website perpustakaan yang menggunakan sistem login dan database. Selama proses pembuatan video ini, saya berharap dapat menunjukkan kepada teman-teman sekalian betapa serunya belajar pemrograman web. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perjalanan saya melalui video proyek akhir ini. Saya harap Anda menikmati dan mendapatkan manfaat dari apa yang saya sajikan. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Selamat menikmati. Sebelum lanjut pada proyek, saya akan menjelaskan apa itu Project Based Learning atau PJBL. Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menjadikan mahasiswa dan mahasiswi sebagai subjek atau pusat pembelajaran yang berfokus pada proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Melalui metode ini, mahasiswa diberi kebebasan dalam menentukan aktivitasnya belajar sendiri dan berkolaborasi dengan klien dalam mengerjakan proyek sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa keaktifan mahasiswa sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Namun dalam pelaksanaannya, PJBL tidak sesederhana pengertian tersebut. Kita harus belajar mengenai tujuan model pembelajaran, contoh proyek, hingga kelebihan dan kekurangan PJBL itu sendiri dalam penerapannya di kampus vokasi. Di tab ini kita akan start some terlebih dahulu untuk action yang di Apache dan MySQL untuk pembuatan database terlebih dahulu. Setelah berhasil di start, lalu kita masuk di phpMyAdmin. Kita pilih admin untuk membuka browser menuju localhost. Setelah kita sudah berada di dalam localhost, kita akan membuat database. Kita klik new, lalu kita create database, dan kita akan memberikan nama database tersebut yaitu dbpost. Setelah itu kita create, lalu kita akan membuat sebuah tabel yang akan kita beri nama tabel anggota. Kita singkat saja db anggota. Dan menggunakan number of column sejumlah 6. Lalu kita create. Di sini kita akan membuat isi dari tabel anggota tersebut. Yang pertama kita masukkan ID anggota, yang kedua nama, lalu yang ketiga jenis kelamin, yang keempat alamat, yang kelima status, dan yang keenam foto. Untuk tipe datanya, ID anggota kita akan menggunakan varchar. Nama kita menggunakan varchar juga. Begitu juga dengan jenis kelamin, alamat juga, status juga, dan foto kita menggunakan tipe data varchar. Dan untuk length value untuk ID anggota kita masukkan 5. Lalu di nama kita masukkan 30. Dan value di jenis kelamin sebanyak 10.
dan di foto kita masukkan sebanyak 35. Selanjutnya kita masukkan di dalam collection, yaitu Latin 1 underscore Swedish underscore CI. Begitu juga dengan beberapa item yang ada di TB anggota. Untuk collectionnya kita menggunakan Latin 1 underscore Swedish underscore CI. Setelah selesai kita geser ke kanan pakai primary untuk ID anggota, lalu kita go, lalu kita save tabel tersebut jika kita sudah sesuaikan dengan apa yang akan kita muat di dalam tabel anggota tersebut. Lalu tabel kedua yang akan kita buat yaitu untuk tabel admin, kita new saja, lalu kita masukkan nama tabel admin. Di kolom pertama kita masukkan ID underscore admin, lalu di kolom kedua kita masukkan nama underscore admin. Di kolom ketiga kita masukkan username. Di kolom keempat kita masukkan password. Untuk tipe datanya admin kita menggunakan integer, lalu untuk nama admin kita menggunakan varchar, username dan password kita menggunakan varchar juga. Dan untuk length value untuk ID admin kita masukkan 5, nama admin 35, begitu juga username dan password kita masukkan 35. Dan sama juga di collection kita masukkan Latin 1 Swedish CI, setelah selesai di dalam indeks kita buat untuk ID admin, kita gunakan primary dan kita akan menceklis auto increment. Setelah selesai kita save, lalu kita akan membuat sebuah data pada tabel admin pada database dbpost. Langkah pertama kita masuk di dalam tabel admin, lalu kita masuk di kolom insert. Setelah kita masuk di insert, kita masukkan ID admin di sini. Kita masukkan saja angka 1, lalu nama admin kita masukkan admin, dan username kita masukkan JWD saja, lalu password 1234. Setelah itu kita save atau kita go. Ini kita akan lihat apakah database sudah tersimpan. Kita klik browse dan terlihat database sudah ada. Langkah selanjutnya kita akan pembuatan halaman website yang akan kita ketikkan di bahasa pemrograman Visual Studio Code. Sebelumnya kita akan membuat folder tersebut terlebih dahulu. Setelah itu kita akan membuat folder untuk
pembuatan website, kita masuk di C, lalu kita masuk ke exam, lalu ke htdocs, dan kita new folder, lalu kita beri nama Sipus. Setelah file sudah jadi, kita akan masuk ke bahasa pemrograman nih. Untuk penyatikan coding kita menggunakan Visual Studio Code. Dalam tahap ini kita akan membuat file koneksi yang akan kita simpan di dalam folder Sipus yang kita telah buat. Berikut adalah pengetikan coding untuk file koneksi.php. Setelah pengetikan selesai, lalu kita akan simpan file tersebut ke dalam folder yang telah kita buat. Kita buka C, lalu exam, htdocs, lalu kita masuk di Sipus, lalu kita beri nama koneksi.php. Setelah koneksi selesai, kita akan membuat tampilan CSS untuk memperindah tampilan login kita. Dan kali ini saya menggunakan style CSS yang saya ambil dari template Bootstrap yang ada di internet. Berikut adalah sintaks-sintaks yang ada di dalam style login yang saya ambil dari Bootstrap. Lalu kita simpan file ini dengan kita beri nama style_login.php. Kita masukkan di exam, lalu htdocs, dan kita pastikan di Sipus dan kita beri nama style_login.php. Save. Setelah itu kita akan membuat codingan untuk tampilan login. Kita new folder. Lalu di sini saya menggunakan template dari Bootstrap yang saya download dari internet untuk mempercantik tampilan login saya. Berikut adalah coding-coding yang saya ambil dari internet. Setelah coding ini saya pastikan, saya akan save, lalu diberi nama login.php. Kita save, kita masuk di file C, kita masuk di exam, lalu htdocs, lalu Sipus, dan kita beri nama login.php, lalu kita save. Setelah tampilan login sudah selesai kita ketik, lalu kita akan membuat file untuk cek login.php. Coding ini berguna untuk ketika kita akan menggunakan website tersebut. Dalam menu login kita diminta untuk menginput username dan password. Dan di sini ada echo. Echo ini berguna untuk jika kita memasukkan username dan password yang sesuai dengan apa yang kita inputkan ke dalam database yang ada di phpMyAdmin, maka tampilan web akan menunjukkan bahwa Anda berhasil login. Jika Anda memasukkan username dan password yang tidak sesuai dengan apa yang Anda input di dalam database, maka akan muncul Anda gagal login. Itu adalah guna dari file cek login PHP. Jika selesai, maka file ini akan kita simpan, lalu kita beri nama check_login.php. Kita save. Setelah pembuatan file check login telah selesai, kita akan membuat
indeks, yaitu tampilan di dalam website perpustakaan. Namun di sini saya sudah selesai mengetikkan coding tersebut. Karena untuk mempersingkat waktu, berikut adalah tampilan coding-coding yang saya ketik di dalam indeks, yaitu untuk tampilan website perpustakaan. Setelah file ini selesai, kita akan menyimpan file tersebut di dalam folder Cyprus, lalu kita beri nama index.php. Lalu kita save. Baik, kita lanjut. Di dalam folder Cyprus saya sudah menambahkan beberapa file-file PHP yang saya sudah tambahkan di sini, yaitu ada style, modul table top dan table bottom untuk file gambarnya, lalu ada dbpu sebagai database, lalu ada file vendor, proses page, JS, image, font, dan CSS untuk mempercantik tampilan. Setelah file ini sudah terkumpul, kita akan coba running file ini di localhost. Kita akan coba running. Kita ketikkan localhost /Cyprus /login. Lalu kita enter. Baik, website berjalan dengan sesuai apa yang kita ketik. Ini adalah tampilan login. Kita akan masuk ke dalam website perpustakaan. Sebelumnya kita login, kita masukkan username yang sudah kita inputkan di dalam database PHP MyAdmin tadi. Kita masukkan username JWD dan passwordnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kita login. Berikut adalah tampilan bahwa Anda berhasil login. Lalu kita OK. Dan ini adalah bentuk dari tampilan website perpustakaan yang telah kita ketikkan tadi. Di sini ada beberapa opsi, yaitu ada data anggota, data buku, transaksi pinjaman, laporan data anggota, dan laporan data baru. Tapi di sini saya belum mengetikkan codingnya. Nanti di video selanjutnya, karena di sini saya hanya membuat tampilan login dan tampilan website untuk perpustakaan. Dan berikut, ketika kita memasukkan username yang tidak sesuai dengan apa yang kita inputkan di database, maka login kita akan menimbulkan bahwa Anda gagal login. Namun ketika kita masukkan username dan password sesuai dengan apa yang kita masukkan di dalam database, maka login kita akan berhasil dan kita diarahkan ke dalam website perpustakaan. Baik, terima kasih telah menyaksikan video proyek akhir saya. Saya berharap Anda menemukan konten yang saya sajikan bermanfaat dan menginspirasi. Proyek ini adalah bagian dari perjalanan saya dalam pembelajaran, dan saya berencana untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan saya di masa depan. Saya berharap dapat menerapkan apa yang telah saya pelajari dan terus berinovasi dalam menghadapi tantangan baru. Terakhir, saya ingin mendengar umpan balik dari teman-teman sekalian. Silakan berbagi komentar, saran, dan atau pertanyaan Anda tentang video saya. Saya ingin terus memperbaiki dan menyempurnakan kualitas konten saya agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Sekali lagi, terima kasih telah menyaksikan video proyek akhir saya. Saya berharap dapat bertemu lagi di proyek-proyek mendatang. Sampai jumpa dan teruslah belajar. Terima kasih.